Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video part ini kita akan membahas mengenai penyelesaian yang berkaitan dengan permasalahan kontekstual di dalam program. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Di sini di dalam sebuah pameran itu seorang sales disuruh menjual untuk jenis barang A dan barang B. Nah, ini dari kalimat yang pertama ini kita bisa langsung melakukan pemisalan. Misalnya kita misalkan saja, di sini ada barang A dengan barang B ya. Untuk barang A itu bisa kita misalkan dengan X gitu. Kemudian untuk barang B, nah di sini kita misalkan barangnya adalah barang Y gitu ya. Kemudian sales tersebut harus dapat menjual barang A minimal 10 unit. Kata-kata minimal pada soal ini itu sebenarnya dia bisa diubah ke dalam tanda pertidaksamaan ya. Kemudian mungkin ada beberapa kata kunci teman-teman yang harus teman-teman pahami untuk menyelesaikan contoh soal yang berupa soal cerita ini. Jadi misalkan ada kata-kata, nah ini paling kecil gitu misalkan. Ada kata-kata paling kecil. Paling kecil ini bisa teman-teman maknai sebagai minimal ya. Nah, kalau misalkan dari kata-kata minimal ini kita ubah tanda pertidaksamaannya, maka dia nanti akan menjadi lebih dari atau sama dengan. Itu untuk kata-kata paling kecil. Terus kemudian bagaimana kalau misalkan kata-katanya adalah paling besar? Jadi di sini paling besar itu mempunyai makna maksimal. Kemudian maksimal itu dengan tanda pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Kemudian untuk yang paling kecil ini biasanya bisa juga diganti dengan kata-kata lain tergantung dari soal. Kata-kata yang pertama misalkan ini bisa dikatakan juga paling sedikit gitu ya. Boleh, ini berarti paling sedikit. Kemudian nanti untuk kata-kata yang paling besar itu berarti paling banyak, bisa diganti seperti itu juga. Ini paling banyak. Kemudian ini pun nanti juga bisa diganti dengan tidak lebih dari. Itu boleh diganti tidak lebih dari ya. Ini juga bisa teman-teman. Nah selanjutnya kita nanti akan coba ya, kita akan coba ke dalam soal ini. Jadi nanti akan kita buat yang pertama itu yang wajib teman-teman buat adalah model matematika. Tapi kita lihat dulu kalimatnya. Barang A tadi kan minimal 10 unit ya. Barang A nya adalah ada 10 unit ya. Terus kemudian barang B itu minimal 20 unit. Ini juga ada kata-kata minimal. Jumlah kedua jenis barang tersebut harus dijual tidak lebih dari 100 ya. Ini pun juga ada tanda pertidaksamaan nantinya. Sales tersebut akan memperoleh komisi 50.000 untuk setiap barang penjualan A dan 40.000 untuk setiap penjualan barang B gitu ya. Maka berapakah komisi maksimum yang akan diterima sales tersebut jika ia bisa mencapai target penjualan? Sekarang kita selesaikan. Kita akan menggunakan pemodelan matematika ya. Jadi kita modelkan dulu. Step yang pertama ya sama, berarti harus kita misalkan. Jawab. Coba kita misalkan dulu. Jadi kita misalkan ya. Tadi untuk barang A
Nah, untuk barang A itu kita misalkan dengan X, kemudian untuk barang B itu kita misalkan dengan Y. Nah, kemudian coba kita lihat dari sistem pertidaksamaannya. Sistem pertidaksamaan yang pertama, di situ barang A minimal 10 unit. Minimal tadi ini adalah lebih dari atau sama dengan, maka di sini akan menjadi X lebih dari atau sama dengan 10, gitu ya. Kemudian kita lihat pada barang B. Barang B itu minimal 20 unit, maka ini bisa kita tuliskan menjadi Y itu lebih dari atau sama dengan 20. Kemudian coba lihat jumlah kedua jenis barang yang harus dijual itu kan tidak lebih dari 100 unit. Ini bisa kita tuliskan menjadi X ditambah Y itu adalah kurang dari sama dengan 100. Jadi seperti ini. Nah, maka selanjutnya akan kita buat dari kendala atau sistem pertidaksamaannya itu menjadi mempunyai tanda sama dengan semua ya. Jadi tanda pertidaksamaannya akan kita ubah dulu menjadi tanda sama dengan, untuk mempermudah kita dalam menggambarnya nanti ya. Ini kita sama dengankan dulu, jadi nanti X sama dengan 10. Pertidaksamaan yang kedua di sini kita ubah menjadi Y, itu nilainya sama dengan 20. Pertidaksamaan yang ketiga ini kita ubah menjadi X ditambah Y, itu nilainya sama dengan 100. Sekarang kita akan coba lihat atau kita tinjau dari persamaan yang ketiga. Ini kan ada persamaan 1, ada persamaan 2, kemudian ada persamaan 3. Nah, di persamaan 3 nanti ini akan kita cari, ini kan berupa persamaan garis ya nantinya. Nah, ini nanti berupa persamaan garis, jadi wujud gambarnya itu garis lurus ini. Kan pasti ada bagian yang berpotongan dengan sumbu X, ada bagian juga yang berpotongan dengan sumbu Y. Saya akan kembali. Kalau misalkan suatu garis itu, nah, itu jika dilihat titik perpotongannya ya, itu kalau dia konsepnya berpotongan, yang pertama itu kalau dia memotong sumbu Y dulu, maka nanti harus dipenuhi nilai dari X itu harus sama dengan 0, dimana X ini itu adalah nilai dari absis ya. Ini adalah nilai dari absisnya. Kemudian kalau misalkan suatu garis itu dia nanti memotong sumbu X, berarti bagaimana? Kalau dia memotong sumbu X, maka nanti pastilah memenuhi nilai dari Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 ini merupakan apa? Merupakan nilai dari ordinatnya. Itu adalah ordinat. Selanjutnya kita akan cari perpotongannya terhadap sumbu Y dan perpotongannya terhadap sumbu X ya. Ini kita bisa buat tabel sederhana dulu untuk menentukan keduanya. Tanda persamaannya menjadi X ditambah Y sama dengan 100. Kita buat dulu. Oke. X dengan Y ini adalah 0 dengan 0. Nah, coba dari sini kalau misalkan kita substitusikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan ini, akan didapatkan nilai Y sama dengan 100 ya, udah jelas ya. Kemudian kalau kita substitusi Y sama dengan 0 ke dalam persamaan ini, didapatkan X nya itu sama dengan 100. Dari sini, nah kita baca dari atas ke bawah ya, itu didapatkan 2 titik gitu ya. Jadi titik-titiknya nanti itu adalah berapa saja di sini? 0, 100 dan 100,0.
Nah, untuk yang garis tadi itu yang bagian pertama ini kan 0,100. Jadi memotong sumbu Y di titik 0,100 dan garis ini tadi memotong sumbu X di 100, titik itu tujuannya. Oke, biar lebih gampang kita akan gambarkan ke dalam sistem koordinat kartesius ya. Ini kita gambarkan dulu. Saya gambarkan di sebelah kiri sini. Nanti teman-teman gambarkan seproporsional mungkin ya. Agar gambarnya itu mendekati gambar kenyataannya. Ini kita kira-kira saja ukurannya. Sebisa mungkin ukurannya proporsional. Dan saya gambarkan seperti ini. Nah, kemudian dari sini berarti untuk yang bagian sumbu tegak ini adalah sumbu apa namanya? Ini adalah sumbu Y. Kemudian yang bagian sini tadi adalah sumbu X ya. Kemudian coba kita lihat. Nah, ini kan dia tadi. Nah, dia tadi kan di memotong sumbu Y di titik berapa tadi? 0,100 kan? Berarti di sini sumbu Y-nya nilainya 100. Kita buat dulu saja kan warna ungu ya. Bagian sini itu nilainya adalah sama dengan 100. Kemudian lihat yang bagian satunya. Yang satunya ini adalah 100,0. Kita kira-kira saja misalkan terletak di bagian ini. Ya, itu berarti 100,0. Kemudian dari kedua titik tadi coba kita hubungkan dengan ruas garis ya. Jangan lupa ini kita beri nama garisnya dulu ya. Jadi tadi garisnya adalah X ditambah Y sama dengan 100. Kemudian coba teman-teman perhatikan untuk X sama dengan 10. X sama dengan 10 kan berarti absesinya nanti kita pilih sama dengan 10. Ya kita kira-kira misalkan berada di bagian sini gitu ya. Kita gambar menggunakan warna yang berbeda. Saya pilih warna oranye aja. Misalkan X sama dengan 10 itu berada di bagian sini misalnya. Selanjutnya dari sini coba kita akan gambar suatu garis, jadi X sama dengan 10. Nah seperti ini. Saya gambarkan dari atas ini ya. Sekarang seperti ini. Ini berarti untuk garis X sama dengan 10 ya. Nah, selanjutnya coba teman-teman perhatikan, misalkan sekarang kita disuruh untuk menentukan Y sama dengan 20. Ini saya kira-kira posisinya saja ya. Misalkan saja Y sama dengan 20 itu berada di bagian sini. Misalkan ya, bagian sini. Ini berarti untuk Y sama dengan 20. Ya, tinggal kita hubungkan dengan suatu ruas garis. Nah, ini adalah untuk garis Y sama dengan berapa tadi? Y sama dengan 20 ya. Kemudian nanti dari masing-masing ini kita akan cari aksirannya ya. Jadi aksiran kita pakai aksiran yang kotor saja. Nanti supaya lebih jelas saja gitu ya teman-teman. Oke, sekarang coba untuk yang bagian yang warna ungu kita gambarkan dengan warna ungu. Itu ungu agak pink ya. Ya. Terus sekarang kita lihat koefisien dari X ini kan sudah positif ya. Kalau tandanya kurang dari sama dengan berarti kita ngarahnya ke arah kiri ya. Kita arsir dulu misalkan kayak gini.
arsir semua ya. Nanti yang diarsir itu ya enggak usah semuanya, maksud saya diarsir di kuadran satunya saja ya, karena dijamin ini kan nilainya positif semua. Di kuadran satu aja sudah cukup. Oke, ini sudah kita arsir kalau lebih seperti ini teman-teman. Berikutnya coba sekarang kita arsir untuk X sama dengan 10. Nah itu kan lebih dari nih, kalau dia lebih dari berarti ngarsirnya adalah ke arah kanannya ya. Ini kita arsir dengan warna yang berbeda warnanya ya. Nah, ini kita arsir dengan warna oranye. Teman-teman bisa menggunakan spidol warna ya, kalau misalkan di kertas itu nanti akan lebih bagus lagi. Ini kita arsir dulu. Nah berikutnya sesudah yang garis berwarna oranye ini kita arsir, sekarang yang warna hijau yaitu adalah garis Y, itu sama dengan 20 ya. Itu sekarang yang akan kita arsir. Parahnya berarti ke bagian atasnya ya. Warna hijau sekarang tuh. Nanti daerah penyelesaiannya yang mana, yaitu merupakan pertemuan dari jadi pertemuan dari kesemua arsiran tadi itu merupakan daerah penyelesaian ya. Jadi kalau di warna pakai seperti ini kan nanti akan kelihatan di daerah penyelesaiannya yang mana. Nah meskipun kelihatannya ini kan warnanya hijau-hijau begitu kan, hijaunya tidak sama ya teman-teman. Ini kita arsir dulu sebagus dan seproporsional mungkin ya. Serah teman-teman nanti. Dan kalau misalkan tandanya tadi ada tanda sama dengannya, berarti garisnya digambarkan penuh, tidak putus-putus ya. Sekarang cukup seperti ini. Sampai perhatikan, jadi untuk yang merupakan daerah penyelesaian itu yang mana berarti? Nah, daerah penyelesaian itu adalah pertemuan dari ketiga arsiran. Berarti yang mana dong? Yang di bagian ini ya. Ini merupakan DP atau kita sebut sebagai daerah penyelesaian. Jadi begitu ya. Nah, pada setiap daerah penyelesaian yang ada di sini pasti memiliki titik pojok. Ini misalkan saja yang di bagian sini, itu kita gambarkan saja ya. Jadi yang bagian sini itu adalah titik A misalkan. Dimana titik A ini nilainya berapa di sini? Nah, absisnya tadi adalah 10, di sini adalah 20. Maka ini titik A adalah berapa? Titik A di sini itu adalah 10,20. Kemudian, nah sekarang kita lihat, nah jadi di sini tadi ternyata kan ada perpotongan nih. Jadi misalkan ini X sama dengan 10 dengan garis X ditambah Y sama dengan 100. Maka ini harus kita selesaikan dulu ya persamaannya. Jadi kita selesaikan dulu. Yang bagian ini tadi ya,
X ditambah Y sama dengan 100. Karena X nya tadi di sini sama dengan 10, kita substitusi saja, nanti menjadi 10 ditambah Y sama dengan 100. Y sama dengan 100 kita kurangi dengan 10, didapatkan nilai dari Y itu sama dengan 9. Jadi gitu, ketika di sini sama dengan 10, jadi perpotongan antara garis X sama dengan 10 dan X plus Y sama dengan 100 berarti berada pada koordinat 10,9. Ini kita gambarkan saja. Di bagian sini ini adalah 10, ini titik B ya tadi. Kita misalkan ini adalah titik B, B nya tadi adalah 10,90. Nah, berikutnya di sini pun juga terjadi perpotongan juga ya. Jadi antara X plus Y sama dengan 100 dengan Y sama dengan 20. Kita cari lagi saja. Berarti nanti di sini adalah X ditambah Y sama dengan 100. Berarti di sini berapa? Tinggal kita substitusi X ditambah 20 sama dengan 100 gitu ya. Berarti X sama dengan 100 kita kurangi dengan 20, didapatkan X sama dengan 80. Berarti ini kita misalkan koordinatnya adalah titik C. Titik C ini berada pada koordinat, berarti berapa tadi di sini ya 80, gitu. Kita sudah mendapatkan titik pojoknya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bagian awal. Nah, ini jangan sampai lupa ya teman-teman. Jadi Y-nya sama dengan 90 untuk X dari X tadi sama dengan 10. Kalau yang ini X sama dengan 80 untuk Y sama dengan 20. Sekarang kita akan kembali ke fungsi objektifnya tadi ya. Oke. Fungsi objektifnya tadi di situ barang A tadi kan komisinya 50.000. Barang B-nya tadi kan komisinya 40.000 ya. Maka itu bisa kita buat ke dalam fungsi objektif ya. Jadi kita tuliskan saja. Berarti fungsi objektifnya itu adalah fx, y itu nilainya sama dengan 50.000 X kemudian ditambah 40.000 Y. Nah, itu merupakan fungsi objektifnya tadi ya. Oke, ini kita cek lagi ya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Oke, selanjutnya teman-teman, kita nanti di sini dari fungsi objektif yang sudah kita dapatkan ini teman-teman. Ini kan namanya tadi adalah fungsi objektif ya. Bisa dinamakan sebagai fungsi objektif. Atau fungsi tujuan ya. Nah, tujuannya apa tadi? Nah, tadi mintanya dari soal itu adalah fungsi ini, nah itu maksimum jadi memaksimumkan ya tujuannya. Jadi tujuannya nanti adalah memaksimumkan. Jadi memaksimumkan. Ini memaksimumkan. Nah, karena tujuannya adalah memaksimumkan, berarti nanti yang dipilih yang mana? Nah, yang kita pilih nanti adalah pilih nilai fx, y itu sebagai fungsi objektifnya tadi yang terbesar ya. Sekarang kita aplikasikan. Kita substitusikan ya. Berarti untuk yang bagian pertama ini kita ambil titiknya adalah titik A dulu ya, dimana A itu adalah 10,20. Jadi 10 ini adalah nilai dari X,
kemudian 20 itu adalah nilai dari Y. Kita substitusikan, berarti nanti jadi berapa tuh? Ini nanti nilainya akan sama dengan 50.000. Ini berarti 50.000. Kemudian kita kalikan dengan 10 ditambah 40.000. Ini kita kalikan dengan 20. Kita hitung bareng-bareng ya. 50.000 dikali 10 berarti sama dengan 500.000. Kemudian ini 4 kali 2 saja 8 ya. Kalau kita hitung di sini 40.000 dikali 20.000 berarti hasilnya kan 800.000 ya, teman-teman. Ini berarti adalah 800.000. Sehingga nanti komisinya itu nanti akan menjadi berapa? 1.300.000, betul ya, 1.300.000. Ini untuk A di sini adalah 10,20. Bagaimana dengan titik pojok yang lain? Ini misalkan pada titik pojok di bagian B ini ya. Ini kita hitung juga. Jadi pada bagian B di situ adalah 10,90. Nah, ini 10 ini adalah nilai dari absisnya, jadi nilai dari X. 90 ini adalah nilai dari Y, begitu ya. Hingga nanti kita selesaikan, ya nanti menjadi berapa? 50.000 kita kalikan dengan 10 ditambah 40.000. Nah, ini akan kita kalikan dengan 90. Misalkan seperti itu ya. Nah, ini kita hitung dulu, berarti sama dengan 50.000 dikali 10 berarti sama dengan 500.000. Kemudian ditambah, ini kan 90 dikali 40 ya, berarti berapa? 3.600 tambah 0,3 berarti 3.600.000. 3.600.000 kok ditambah 500.000 berarti hasilnya kan sama dengan 4 juta berapa ini? 100 ya, 4.100.000 rupiah. Ini kita sudah mendapatkan yang titik B tadi ya. Kemudian coba lihat yang bagian terakhir. Nah, itu adalah untuk koordinat titik C, di situ adalah 80,20 ya. Nah, ini koordinat titik C, kita hitung dulu. C-nya adalah 80,20. Jadi ini adalah sebagai nilai dari absis. Kemudian Y sama dengan 20 ini adalah nilai dari ordinatnya. Ya. Oke, kita selesaikan dulu. Berarti menjadi 50.000 kita kalikan dengan 80.000 ya. Bukan 80.000 tapi 80 maksudnya. Jadi dikalikan dengan 80 ditambah 40.000 ini kalikan dengan 20. Kita hitung bareng-bareng ya. Berarti 50 kali 80 itu kan 4.000 ya. Kalau ditambahin 0,3 berarti menjadi 4 juta ya. Di sini 4 juta. Kemudian ditambah ini berapa ini? 40 kali 20. 4 kali 28 tambah 02 itu kan berarti 800.000 ya. Jadi kita tambahkan dengan 800.000. Ternyata kalau ini kita hitung lagi hasilnya sama dengan berapa? Nah, 4.800.000. Nah, ini sama dengan 4.800.000.
Nah, dari ketiga kemungkinan ini kita akan substitusi nilai yang paling besar karena tujuan kita tadi adalah memaksimumkan. Jadi yang mana ini teman-teman? Dari ketiga nilai tadi, nah, ternyata didapatkan yang paling besar itu adalah ini 4.800.000. Nah, terus gimana kesimpulannya? Nah, jadi kita lihat dari yang ditanyakan dulu ya. Berapa besarnya komisi maksimum tadi ya yang ditanyakan? Kita sesuaikan aja. Tadi yang ditanyakan adalah berapa komisi maksimum. Nah, jika memenuhi target penjualan, nah di sini berarti banyaknya. Kita simpulkan dulu ya. Oke, jadi banyaknya komisi maksimum yang akan diperoleh oleh sales tersebut adalah berarti berapa? 4.800.000 rupiah. Jadi begini ya. Oke, semoga penjelasan saya tadi bisa teman-teman pahami. Nah, terima kasih. Itu apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya lewat Japri atau pas kita ketemu ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.